Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, jemaah Alhamidiyah rahimakumullah dan anak-anakku sekalian. Ini namanya ngasuh. Ngasuh itu ngaji bersama pengasuh. Nah, ini pelajaran lain hari ini untuk anak-anakku sekalian para santri. Jadi ngasuh ini membacakan kitab sampai asar setiap hari Kamis. Siapa pendengarnya di seluruh dunia, karena ini disiarkan lewat Zoom. Jadi ada linknya, ada yang di Cirebon, ada yang di Surabaya. Yang hadirnya sekarang alhamdulillah, terima kasih, ahlan wa sahlan, ibu, bapak, ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian yang hadir mengikuti acara. Mungkin ini acara pertama dan jangan-jangan satu-satunya di pesantren di karena saya selama menjadi santri tidak pernah rasanya ada one day at pesantren gitu. Jadi calon santri itu mencoba dulu, itu rasanya ini di Alhamidiyah ini inovasi gitu. Insya Allah ya, ibu bapak sekalian, saya insya Allah dengan para ustadzah itu membimbing para santri ini dengan pengalaman, karena kami ini santri dulu gitu. Ini kitab yang saya baca ini saya pelajari ketika saya seusia adik-adik kita ini sanawiyah. Yang gundul ini yang dipegang oleh adik-adik sekarang, kitab Sulam Taufik, itu ketika saya SD sama ayah saya dipaksa gitu, nggak ngerti tapi dipaksa ngaji. Alhamdulillah sekarang bisa mengajarkan. Jadi mudah-mudahan dengan sekarang minimal hari ini nyoba dulu gitu ngaji ya. Mudah-mudahan nanti anak-anakku sekalian menjadi kiai dan bunyai yang manfaat mengajarkan ilmu-ilmu kepada masyarakat insyaallah ya. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Yang pertama untuk Kiai Ahmad Syaikhu sebagai pendiri pesantren Alhamidiyah, dan mari kita bacakan suratul Fatihah juga untuk pengarang kitab Sulam Taufik Al-Alamah Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, dan penulis syarahnya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanari. Nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima. Syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Biasanya kita sebelum membacakan kitab Sulam Taufik, kita membaca kasidahnya dulu. Kasidah yang ditulis oleh pengarang Sulam Taufik. Mungkin kalau ayah bunda itu mencari di Google atau di YouTube, judulnya Ya Arhamar Rahimin biasanya ya. Jadi saya akan bacakan beberapa bait, silahkan diikuti, anak-anakku ikuti saja gitu ya. Nanti insya Allah lama-lama juga bisa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.
farrij 'alal muslimin. Silakan bersama-sama. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laisa narju siwa fadrik ilahi dara qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, baik yang hadir di Al-Hamidiyah maupun yang ada di Zoom. Anak-anakku sekalian, yuk kita baca, dibuka kitabnya yang sudah dipegang itu halaman 20 berapa? 26 ya, halaman 26. Ya kalau di situ berarti tahu ya 26 kan aksara angka Arabnya. Tadi saya ngobrol dengan beberapa calon santri ini, ada yang baru kelas 4 ternyata ya, kelas 5, kelas 6, tapi rupanya sudah kenal aksara Arab, sudah kenal bacaan Qur'annya walaupun katanya belum lancar banget. Insya Allah mudah-mudahan ini awal yang baik ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini akan diterjemahkan kata per kata. Nggak apa-apa kalau belum paham juga, niatkan saja untuk belajar, yang penting niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini satu fasal. Wa min syurutis sholati, dan diantara syarat-syarat sholat. Kalau anak-anakku punya pensil atau pulpen, boleh dikeluarkan pulpennya, kasih terjemahnya ya di bawahnya. Wa min syurutis sholati, dan di antara syarat-syarat sholat, at-toharatu, suci, at-toharatu, suci, anin najasati, dari najis. Bab ini menjelaskan tentang najis dan bagaimana cara menghilangkan najis kalau mau sholat. Itu Sulam Taufik itu membahas tentang fikih dan juga tasawuf, akhlak. Di antara syarat sholat itu at-toharatu, suci, anin najasati, dari najis, fil badani, suci dari najis yang ada di dalam badan, fil badani, di dalam badan. Badan itu termasuk
Misalnya nih hidung nih, kalau di dalam hidung kita ada najis, itu sholat tidak sah, ya. Kalau misalnya di dalam mulut kita ada najis juga tidak sah. Itu ini Syekh Nawawi di tengahnya menjelaskan, hatta dakhila anfihi au fammihi au ainaihi au udhunihi. Di telinga ada najis harus dihilangkan dulu ya kalau mau sholat ya. Pertama suci di badan, wathaubi, dan yang kedua suci pada pakaian. Pakaian yang dipakai untuk sholat itu harus suci, tidak boleh ada najis. Yang kedua, kalau mau sholat itu harus suci dari najis, wal makani. Yang ketiga, suci tempatnya, suci tempatnya. Bagaimana kalau kita sholat pakai sajadah, di bawah sajadah kita ada najis, ada misalnya tai ayam, kira-kira boleh nggak nak? Nggak boleh. Bukan di sajadahnya, di bawah sajadah. Nah, ini PR buat anak-anak, nanti tanyakan ke ustadz-ustadzahnya. Kalau sekarang jawabannya aduh bingung, besok setelah mesantren jadi tahu. Boleh nggak sih kalau kita sholat sajadah ternyata di bawah sajadah kita ada tai kotok gitu. Apa tai kotok? Tai kotok mah bahasa Sunda ya. Saya dari Kuningan, jadi mungkin orang Sunda jadi taunya tai kotok. Apa tai kotok itu? Hah? Ya tai ayam ya. Nah, tapi tempat yang dipakai sholat itu, sajadah tempat kita sujudnya itu harus suci, masjidnya harus suci. Wal mahmulilahu fil mahmuli wa fil mahmuli. Dan yang keempat yang harus suci itu juga wal mahmulilahu, dan suci yang dibawanya, barang yang dibawanya. Misalnya ini handphone misalnya. Kadang-kadang handphone kita bawa sholat kan, dimasukkan ke kantong misalnya. Kalau di handphonenya ini ada najisnya, maka tidak boleh. Mahmul itu sesuatu yang bukan pakaian, bukan badan, tapi dipakai. Kopiah itu bukan pakaian. Mahmul, taruh kan bisa sholat kan, boleh kan. Tapi ketika dipakai ternyata ada najisnya, itu tidak boleh, harus suci. Wal mahmul. Nah ini ayah bunda barangkali tadi mendengar penjelasan tentang santri kitab. Salah satunya itu argumentatif. Jadi argumentatif itu maksudnya begini, santri Alhamidiyah kalau lulus dari Alhamidiyah, kalau bicara agama itu tidak asal ngomong saja, tetapi berdasarkan kitab, ada argumennya gitu. Jadi nanti kalau lulus dari sini jadi mesantren, kalau bicara agama, nyari agama tidak hanya nyari di Google saja, tidak hanya nyari di pencari mesin saja. Sekarang itu kan kecenderungannya begitu. Wahai Mbah Google, batal nggak ya sholat kalau seandainya ada tai cicak misalnya nempel? Nah, nanyanya ke Google. Ya boleh sih, bukan dilarang. Tetapi kalau santri, tar dulu, lihat dulu kitabnya. Kitab ini sudah ratusan tahun teruji oleh para ulama. Ini pengarangnya itu Syekh Abdullah bin Husain ini, itu sanad dari ulama-ulama Nusantara kita saja nyambung, termasuk Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk Kiai Syaihu gitu ya. Nah, itu maksudnya argumentatif. Jadi ke depan anak-anak kita ini kan nanti dewasanya itu berarti berapa puluh tahun ke depan ya. Sekarang kelas 6 tuh usia berapa ya? Berapa usianya? 12 ya sekarang. Kalau tambah 20 jadi berapa? 32 kan? 32 itu sudah bermasyarakat, sudah bekerja, insya Allah sudah memberi manfaat, itu sudah fasih membaca ini. Di Alhamidiyah beda dengan pesantren saya dulu. Dulu pesantren saya di Cipasung, di Tasikmalaya. Kemudian setelah itu pesantren lagi di pesantren Haur Kuning tanpa sekolah dulu. Dulu mah nggak belajar bahasa Inggris di pesantren. Saya lulus dari pesantren itu bahasa Inggrisnya belepotan. Ya alhamdulillah aja sekarang saya lulus
lulus kuliah, lulus ngajar sekarang. Tapi kalau di Alhamidiyah ini yang tadi itu Ananda Haura itu kelas 10 dan kelas 7 ya, yang tadi ya MC itu. Jadi kelas 7, kelas 10 bahasa Inggrisnya sudah bagus. Bahasa Arabnya boleh dicoba, silahkan. Ngaji kitabnya rajin. Insya Allah ya nak ya, mudah-mudahan ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau sedang sholat kemudian tiba-tiba ada najis yang nempel ke kita, maka batolat sholatuhu, batal sholatnya. Illa, kecuali ayyul qiyahu, segera melemparkan orang yang sholat itu atas najis itu, halan saat itu juga. Kecuali, jadi misalnya gini, lagi sholat tiba-tiba ada kotoran cicak nempel di sini di baju kita, itu illa ayul qiyahu, nggak batal sholatnya kalau segera digituin gitu, tek gitu. Jangan pakai ini, jangan dicolek begitu, jadi najis dong ininya. Jadi digerakin, tapi jangan lebih dari 3 kali menggerakkannya, itu baru tidak batal. Illa ayul qiyahu, kecuali kalau segera dibuang najisnya itu halan saat itu juga. Ukuran halan itu bagaimana? Ukuran halan itu kira-kira seukuran belum tumak ninah sujud gitu. Kan kalau tumak ninah sujud itu kan subhanallah, nah itu 3 kali bahkan. Tapi ini mah langsung begitu ada lagi sholat ngeganggu konsentrasi kan, nah, segera dibuang. Atau ada lalat mati misalnya, kan najis kan, kena mukena kita, mukenanya segera digerakkan, itu tidak batal sholatnya ya. Aw yakuna ayyakuna aw yakuna, atau kecuali kalau ada itu najis ma'fuwan anhu, itu najis yang dimaafkan. Kecuali kalau najisnya najis yang dimaafkan secara syariat. Apa itu? Kadami jurhihi, seperti darah lukanya, bukan darah orang lain. Ini mah ada luka gitu ya, sholat terus keluar lagi darahnya, tadi habis jatuh naik sepeda misalnya, terus kena ke sarung, itu ma'fu, tidak batal sholatnya, nggak apa-apa ya. Oh, mana dalilnya kok nggak batal? Nih tunjukin. Jadi jangan ditinggal di pesantren nanti ya, ini kitabnya walaupun hanya 1 halaman, bawa pulang sama adik-adik ya nanti. Nih di sini gitu dalilnya, bahwa kalau seandainya langsung digerakkan itu tidak batal. Dan kalau kenanya darah sendiri juga tidak batal. Wajibu, dan wajib apa? Izalatu najsin, membuang najis, lam yu'fa, yang tidak dimaafkan, apa anhu, itu najis. Wajib menghilangkan najis yang tidak dimaafkan, baik ada di badan maupun ada di tempat maupun ada nempel di baju. Kalau najisnya tidak bisa dimaafkan, darahnya darah orang lain misalnya, ya kalau mau sholat harus dihilangkan dulu ya nak ya. Bagaimana caranya menghilangkan najis itu? Biizalatil aini, dengan menghilangkan zatnya, dengan menghilangkan bentuk najisnya itu. Misalnya min to'min, rasanya, walaunin, dan warnanya, warihin, dan baunya. Kalau ada air kencing misalnya di badan, di pakaian kita begitu, baunya masih ada, itu harus dihilangkan. Dengan apa? Bil ma'i, dengan air, al mutahhiri, yang mensucikan, dengan air yang mensucikan. Ini nanti anak-anakku sekalian boleh nanya nanti 10 menit terakhir, kalau ada yang mau nanya ya. Boleh bundanya juga, boleh ayah bundanya kalau mau nanya, tapi jangan yang susah-susah, nanti takut nggak bisa dijawab ya. Kalau mau tanya yang sudah dibaca kemudian ingin ditanyakan boleh. Kemudian mana? Sampai mana tadi? Bil ma'i, dengan air, al mutahhiri, yang mensucikan. Wal hukmi, kemana nih?
wal hukmiyati, dan wajib menghilangkan najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang secara hukumnya itu memang najis walaupun sudah nggak kelihatan. Misalnya ibu mukenanya ternyata kena pipis anaknya misalnya, tapi sudah kering, nggak kelihatan lagi, baunya juga udah nggak ada, tapi tahu bahwa itu sebetulnya di mukenanya ada pernah gitu kena. Itu namanya najis hukmiyah ya. Najis hukmiyah itu malatu hassu, najis yang tidak bisa diraba lagi, tidak ketahuan lagi, seperti air kencing yang sudah kering, satu titik sebetulnya, satu tetes saja, tapi air kencing walaupun udah kering, udah nggak bau, tetap saja itu harus disiram air ya. Nah, di sini kalimat berikutnya bijar yilmai, dengan cara mengucurkan air. Bijar yilmai, dengan cara mengucurkan air, alaiha, atas itu an-najasah. Najis apalagi yang harus dibuang ketika mau sholat? Wal kalbiyati, izalatun najsil kalbiyah, barangkali begitu ya, an-najasah al-kalbiyah. Dan najis yang sifatnya itu kalbiyah, najis besar. Kalbun itu kan anjing, misalnya najis dari anjing, ingus anjing, atau wal khinzir, babi, itu harus dibuang ketika kita mau sholat. Dengan cara apa? Bigusliha, dengan mencuci itu an-najasah sab'an, 7 kali. Kalau kita kena najis anjing, maka mencucinya itu harus 7 kali. 7 kali itu bagaimana caranya? Misalnya kena kotoran anjing, babi misalnya, itu kan najis tuh. Nah, itu sampai zat kotorannya hilang, itu baru dihitung 1 kali. Misalnya 3 kali belum hilang juga, 4 kali, 5 kali, itu dihitung 1 kali. Jadi kalau beberapa kali itu baru 1 kali. Yang namanya 7 kali itu najisnya hilang dulu, baru setelah itu ditambahkan air gitu ya. Sab'an, 7 kali. Ihdahunna, yang salah satu dari yang 7 itu mamzujatun, itu dibasuh biturobi, dengan tanah. Kalau najis anjing, najis berat, najis mughaladah, mencucinya dengan tanah 1 kali, sisanya dengan air. At-tahuri, tanahnya juga yang suci, tidak boleh tanah yang ada najisnya. Yang berikutnya yang harus dihilangkan juga wal muzilah. Oh, salah, bukan begitu. Ini mubtada nih. Wal muzilatu, dan adapun basuhan pertama, wal muzilatu, dan adapun basuhan, membasuh maksudnya najis mughaladah tadi, lil aini, atas zat najisnya itu, wa in ta'addadat, meskipun beberapa kali, wahidatun, itu dihitung 1. Kalau kena najis berat, najis anjing, najis babi ya, pakaian kita, maka yang menghilangkan najisnya itu tadi sudah saya sampaikan, meskipun beberapa kali dihitung 1 kali. Wa yustaratu, dan disyaratkan apa? Wurudul ma'i, mengalirkan air. In kana, kalau ada itu najis, qolilan, itu sedikit. Mencuci najis yang mughaladah tadi, tidak boleh air dari ember, dari embernya itu ini pakai tangan misalnya gitu ya, ya itu jadi mutanajis karena sedikit, jadi harus dialirkan. Apalagi gayung kan sedikit, jadi gayungnya harus dialirkan begitu ya. Nah itulah pasal tentang syarat-syarat sholat yang dibahas di dalam kitab Sulam Taufik ini.
Nah, anak-anakku sekalian, jemaah Al-Hamidiyah, ini karena istimewa, saya ingin menyeling dengan mengajak anak-anakku sekalian membaca surat Al-Fatihah, tetapi ikuti bacaannya, ikuti saya ya. Ini khususnya yang para santri ya, para santri yang putra dan putri, siap ya ikuti bacaan Fatihah saya. Ini adalah cara mengajarkan para ustadz ustadzah ke para santri surat Al-Fatihah, tetapi dengan metodenya metode Jibril namanya. Jadi dipandu gitu. Kita seling dulu supaya anak-anak tidak ngantuk ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Nah, ibu bapak sekalian, sholat kalau bacaan Fatihahnya belum benar itu kan tidak sah malah. Karenanya di Al-Hamidiyah ini syarat sholat, maksudnya yang belum dibahas di sini adalah kita utamakan Fatihahnya itu harus benar tuh. Jadi nanti anak-anakku sekalian juga bunda ayah bundanya jangan marah kalau seandainya anaknya itu sebulan masih terus saja disuruh ngulang-ngulang Fatihah itu ya, sampai benar-benar haknya dengan haknya beda. Alhamdu jangan, kalau ada yang masih alhamdu salah. Alhamdu, kalau nggak bisa juga suruh mengucapkan haknya saja sama ustadznya nanti. Hak, hak, gitu. Sampai mulutnya keluar gitu ya. Nah sekarang siapa santri dari putra nih yang mau baca Fatihah ke depan? Ayo, yang peserta nih, yang peserta. Siapa yang sudah tidak harus seperti saya tadi ya, yang penting baca Fatihah. Tafadhol, alhamdulillah. Mana ininya, speakernya tadi? Udhkur ismaka ya. Ya. Mas Muka? What's your name? Daren. Daren. Please, Daren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kelas berapa, Daren? Sebentar dulu. Pegang dulu. Kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6 ya. Bunda, ayah bundanya mana? Ada? Kayaknya sudah pulang? Enggak, belum. Mana? Tuh. Oh, bunda, alhamdulillah. Ayahnya juga hadir enggak? Enggak, kerja. Enggak ya. Putra keberapa, bunda?
Pertama ya, alhamdulillah. Sudah bagus. Ini sudah daftar belum? Belum ya, ya sudah. Pokoknya mau daftar atau tidak, ini tashih dari saya, bacaan Fatihahnya sudah bagus. Tinggal disempurnakan, ya. Alhamdulillah, syukran. Dari putri siapa yang berani? Ya, silahkan duduk lagi. Dari putri, Fatihah itu wajib. Kalau bacaan suratnya sunnah. Ayo, boleh di situ juga, tidak ke depan. Ada? Atau ditunjuk sama bundanya barangkali siapa? Ada, pasti ada, cuma malu aja. Bisa? Ya, coba. Atau situ. Apa-apa di situ juga nggak apa-apa. Kalau ke depan lebih baik biar masuk ke ini. Ayo nak, sini nak. Sini nak, sini. Mas Muki, Mas Muki, what's your name? Deitra. Lita. Deitra. Deita. Deita kelas 6. 6. Fadhali. Iqra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ahsanti. Di mana belajarnya? Sama mama. Sama mama. Mana mamahnya? Itu. Alhamdulillah. SD-nya di mana? SDN Cipinang Melayu 05. Pinang Melayu. Oh, mamahnya alumni dari Alhamdulillah juga, Deita. Iya. Oh, ini sudah satu dua strip lebih ini lagi nih, karena fasohahnya itu sudah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus ditambah ilmunya ya. Ya, syukran jazilan. Alhamdulillah, dengan begitu saja saya bisa membayangkan bahwa anak-anak kita itu akan lebih baik daripada mereka-mereka yang tidak mengenyam pesantren, belum pesantren saja sudah begitu. Apalagi kalau nanti udah bisa baca ini kitab gundul. Dulu saya nggak bisa, Bu, Pak, baca kitab ini. Dulu saya samalah dengan pesantren saya itu lebih susah karena pesantrennya di gunung dulu. Sedikit cerita ya, lulus aliyah itu saya pengen kuliah tapi tidak bisa karena suruh ngaji kitab aja, karena uangnya nggak ada lah, pendek kata begitu. Jadi saya mondok di pesantren di gunung di Salopa, Tasikmalaya 1 tahun. Itu kerjaannya baca yang begini, yang gundul-gundul gitu, ngapalin Jurmiyah, Imriti, Nazmul Maqsud, Alfiyah gitu ya. Dulu saya marah sama orang tua saya. Ini gimana, saya pengen sekolah kok di pesantrenin terus, tapi nggak punya pilihan. Dulu mah terpaksa. Ternyata sekarang alhamdulillah, gara-gara saya pesantren dan bisa baca ini, saya bisa keliling Eropa, saya bisa ke Jepang, saya bisa kemana gitu ya, dengan membacakan manuskrip kitab-kitab. Jadi insya Allah anak-anak kita mudah-mudahan pengetahuan kitabnya ditambah dengan bahasa Inggris Arab, mudah-mudahan akan menjadi generasi yang lebih baik dari kita ya, insya Allah. Nah ini karena spesial, jadi baru 1 fasal, mungkin akan saya tambah 1 fasal, tapi setelah itu silahkan tanya jawab kalau ada waktu ya. Saya tambah dulu 1 fasal, silahkan yang faslun berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini 1 fasal. Wa min syuruti sholati, dan itu diantara syarat-syarat sholatnya lagi yang lain. Wa min syuruti sholati, dan diantara syarat-syarat sholat, istiqbalul qiblati, adalah menghadap kiblat. Harus yakin sholat itu ngadep kiblat. Istiqbalul qiblati yaqinan, nggak boleh ragu-ragu. Makanya kalau di hotel pun sekarang di kamar suka ada kan panahnya kemana, harus yakin.
Tapi kalau misalnya aduh nggak ada petunjuk, dhannan, paling tidak itu kita mengira-ngira. Kalau yang di Mekah kan tidak perlu mengira-ngira arah barat, karena mau menghadap barat, timur, selatan, utara. Kalau di Mekah mah yang penting menghadap kiblat kan ya, berkeliling begitu kan. Istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Bagaimana saya mah lagi sakit, bisanya cuma berbaring. Kalau berbaring menghadap kiblatnya bisodri wal wajhi, dengan dada dan dengan wajah. Jadi berarti kalau berbaring kepalanya di sini ya, sama seperti mayat ya. Kalau mayat kan kepalanya di yang hareup ngaler cenah. Kaler itu kan kidul. Nah, ini bahasa Sunda saya suka. Ngaler itu utara. Kepala di utara, kemudian dadanya kan dihadapkan ke kiblat. Nah itu kalau seandainya kita sakit. Bagaimana saya tidak bisa miring begitu? Bisanya itu nyang hunjar gitu. Nyang hunjar apa? Selonjoran. Kalau selonjoran berarti kakinya yang ada di barat, kepalanya yang ada di timur, tapi kepalanya agak diangkat sedikit. Itu namanya istiqbalul kiblat bagi orang yang sakit gitu ya. Yang penting menghadap kiblat, kemudian niatkan. Syarat yang kedua, wadukhulul wakti, dan sudah masuk waktu sholatnya. Ini mau sholli fardhu zuhri, tiba-tiba baru azan zuhur, jangan, tunggu dulu masuk waktu sholatnya baru kemudian salat. Barang siapa yang sholat tanpa tahu waktu sholat, lam tasihha, sholatnya tidak sah katanya. Wal islamu, dan yang ketiga Islam, tidak sah sholat kalau seandainya tidak membaca syahadat. Orang yang tidak syahadat mah tidak sah sholatnya. Ada boleh ikut-ikutan ke masjid, ikut taraweh, ya silahkan aja, tapi tidak dianggap sholat. Kan suka ada tuh bulan Ramadan, nah, pengen tahu katanya, pakai kopiah, pakai sarung, bule, tapi bulenya belum syahadat, itu tidak dianggap sholat. Wa tamyizu, syarat berikutnya sholat itu harus tamyiz. Tamyiz itu wahwa ayyasirat tiflu bihaitsu ya'kul wahdah wa yastanji wahdah. Syarat sholat itu seseorang harus sudah tamyiz. Tamyiz itu ukurannya kalau makan sudah bisa sendiri, kalau pakai baju sudah bisa sendiri. Ini udah bisa enggak? Yang kelas 4 mana yang kelas 4? Itu yang oh, kamu kelas 4 sudah bisa makan sendiri. Oh, enggak disuapin kan? Oh, enggak. Tidur gimana tidur? Aman ya, nanti malam aman ya tidur ya. Aman, ganti bajunya pakaiannya. Yang kelas paling rendah kelas berapa? Putri? 4, 3, 5? 5 ya? Ya, 5 ya. Tapi insya Allah sudah bisa makan sendiri, sudah bisa tidur sendiri ya, sudah bisa istinja sendiri. Ini penting ini. Nanti para pembina, para ini ya dikasih tahu juga, ini di kelas yang baru kita ini toiletnya itu eco washer toilet gitu. Eco washer toilet gitu. Itu harus diajarin caranya. Ya kalau orang kota mah bisa lah, duduk gitu, nggak ada semprotannya maksudnya. Ada yang ini mana semprotannya, terus seharusnya duduk jongkok, diinjak itunya, wah, terus dibuka itunya nyemprot gitu ke wajah. Waduh, itu kadang-kadang yang begitu. Ini Alhamdulillah ini terlalu modern untuk sebuah pesantren memang itu. Sangat modern gitu. Terlalunya itu dalam pengertian positif maksudnya. Alhamdulillah ya fasilitas kita. Ini yang kelas ini juga baru, nanti sama gitu. Di dalamnya pakai AC, kaligrafinya indah. Ini ayah bunda, ini kaligrafinya dibuat oleh tim dari pesantren kaligrafi Al-Quran di Sukabumi, semuanya juara nasional dan internasional. Ini kaligrafi ini. Kemarin Ustadz yang membimbingnya, Ustadz Ohan, juara di tingkat Malaysia, juara 3 kaligrafi. Ini anak buahnya ini. Anak buahnya juara semua, juara provinsi. Nanti insya Allah anak-anak kita juga diajari kaligrafi. Wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatiha, fardu-fardunya sholat. Wa alla ya'taqida, dan jangan meyakini
orang yang sholat fardon, salah satu fardu min furudiha dari fardu-fardu sholat itu sunatan sebagai sunat. Harus tahu mana yang wajibnya, mana yang tidak wajib. Makanya anak-anak harus diajarin baca surat di sholat itu bukan wajib tapi sunnah misalnya. Berarti kalau cuma baca Fatihah aja sah-sah, itu ilmu namanya. Wasatru, dan menutupi bima atas sesuatu, yasturu yang menutupi biha dengan sesuatu itu, launal basyaroti warna kulit. Tutup mukena kalau perempuan, atau kalau laki-laki sarung mungkin, itu harus yang menutupi warna kulit, tidak boleh yang transparan. Menutupi tapi ngablak misalnya kemana-mana gitu ya, itu tidak yasturu namanya. Syarat sholat itu harus satru bima yasturu bihi li jami'i, karena harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh, yang ini harus ditutup yang atasnya, karena kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ini boleh terbuka, tapi kalau mazhab Syafi'i tertutup, yang terbukanya ini, yang ininya boleh ya, kalau atasnya harus tertutup. Wasatru ma bayna surati, dan menutupi antara bujal, pusar, warukbati, dan lutut. Di pesantren futsal saja itu harus satrul aurati bayna surah warukbah. Kemarin kami ada Ahafes itu Alhamidiyah Festival, disyaratkan, kan ada futsal kan. Nah, salah satu syaratnya kita sebutkan, ini nilai pesantren, bahwa harus pakai legging. Jadi legging ya yang menutupi aurat kan, tapi celananya pendek boleh, cuma pakai legging, atau pakai celana yang 2/3 gitu sampai di bawah lutut. Yang penting menutupi aurat. Itu nilai-nilai yang kami tanamkan di pesantren. Lidzakari, bagi laki-laki, wal amati, dan bagi hamba perempuan. Min kullil jawanibi, tertutup dari semua sisi, lal asfal, tidak dari yang bawah saja. Kira-kira demikian jamaah Alhamidiyah dan anak-anakku sekalian. Silahkan, ada waktu barang 5 menit, 10 menit paling lama, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau yang di Zoom susah ya, karena saya nggak bisa mendengar kayak yang di Zoom. Mangga kalau ada yang dari sini di Zoom ya saya harus masuk, tapi kalau ada dibacain aja silahkan, supaya ritual ngasuhnya tetap terpenuhi. Walaupun ini istimewa ya. Senang sekali nih Bu Ati kalau seandainya ngasuh itu jemaahnya banyak gitu ya, terasa pesantrennya gitu, terasa sekali pesantrennya. Alhamdulillah, ayah bunda juga saya tahu ini pasti sibuk lah. Saya tinggalkan ngajar di kampus, saya ngajar di UIN Jakarta. Pokoknya kalau Rabu, Kamis, Jumat saya di sini gitu. Semua jadwal ngajar di pasca sarjana juga Senin, Selasa, Rabu pagi ya. Begitu Rabu siang sampai Jumat saya di sini insya Allah. Ada? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, adik-adik juga, atau yang di Zoom bisa menuliskan di chatroom pertanyaannya. Anak-anak santri juga hebat kalau udah bisa bertanya. Coba pengen tahu. Nah, ini kayaknya mau bertanya nih. Ayo. Ada yang bertanya? Mungkin bapak-bapaknya yang di luar mau bertanya, silakan. Adik, ada yang bertanya? Mangga Pak. Sebutkan namanya Pak ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Nama saya Fauzan. Tadi kalau seumpamanya lagi sholat terus ketiban telek cicak gitu ya, kan basah tuh, itu bagaimana cara menghilangkannya? Apa harus dibatalkan apa bagaimana itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Fauzan. Putra atau putri Pak yang mondoknya? Putri. Oh putri ya. Alhamdulillah Pak Fauzan. Kalau najisnya itu basah maka batal sholatnya. Kalau najisnya basah dan tidak bisa dihilangkan. Yang makfu itu kalau seandainya kering,
dan bisa dihilangkan dengan tidak menyentuhnya. Tapi kalau basah kan berarti nempel, berarti ada najis, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kalau yang kering pun menggerakkannya tidak boleh salatu harokatin, tidak boleh 3 kali bergerak berturut-turut, mutawaliyatin, itu tidak boleh. Jadi kalau lagi sholat, ini kalau santri kadang-kadang masih ada sih, lagi sholat bergerak 3 kali berturut-turut, itu batal. Misalnya lagi sholat terus garuk-garuk 1, 2, 3, 4, batal tuh. Jadi kalau mau garuk lagi sholat itu 1, diam dulu, 2, diam dulu, itu tidak mutawaliyatin. Atau pakai ini, kalau pakai ini tuh kalau gatal ya. Tapi kalau lagi sholat ini gerak, wah begini itu batal itu ya. Membuang najisnya pun harus hati-hati. Kalau di tempatnya, nah tadi jawaban atas tadi teka-tekinya. Jadi kalau najisnya itu bukan menempel pada kita, bahkan nempel tapi di bawah sajadah kita, itu masih bisa, masih boleh ya. Kalau di atasnya, kalau bukan di pakaian kita, sajadah kan bukan mahmul kan sebetulnya. Jadi yang tidak boleh itu kalau di badan dan di al-mahmul. Al-mahmul itu yang kita bawa, kopiah misalnya, ya mungkin kopiahnya harus dilepas. Tapi kalau di bawah kita dan kita tidak kena, ya tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Mungkin bisa geser, kalau bisa geser, atau ketika kita sujud itu cuma bau aja mungkin ada, tidak batal. Kecuali kalau kena ke sorban kita misalnya, mungkin ibu-ibu terutama karena mukena, ini mukena itu mahmul ya. Mahmul itu sesuatu yang dibawa. Saya suka, kalau ibu-ibu saya ingatkan, ini bukan soal najisnya, mohon maaf Pak, mumpung ingat, itu kalau sujud mukenanya itu suka jadi sajadah gitu. Jadi begitu sujudnya itu di atas mukena, itu yang nggak boleh. Nggak boleh, karena berarti jidat kita tidak nempel ke tempat sujud, nempelnya ke mukena yang ikut gerak dengan kita. Kalau laki-laki misalnya sorban kan ke bawah-bawah, nggak boleh juga. Misalnya ini sorbannya dipakai begini, sujud lalu kena ke jidat, karena jidat itu al-jabhah, itu anggota sujud gitu. harus kena rata dengan hidung gitu ya, jadi tidak boleh kena itu. Nah itu juga halnya. Oh satu lagi, nanti setelah itu Bapak di belakang, silakan Bapak Ozan. Punten Pak Kiai, jadi kan ada imam nih, jadi sholat gitu kan, kemudian selama beliau jadi begini. Nah bukan begini nih, begini aja gitu selama sholat itu bagaimana, batal apa tidak gitu? Jadi begini aja nih, Bismillahirrahmanirrahim sampai sana. Ada ya? Ada seperti itu. Punten. Iya. Iya, terima kasih Bapak Ozan. Ya, sebetulnya ada di halaman 28, nanti silahkan dilihat gitu ya. Yang membatalkan sholat itu, watabtulu sholatu itu ada beberapa. Salah satunya itu adalah, ini cirinya gitu ya, salasi harokatin, itu pertama 3 kali bergerak atau 1 kali tapi bil harokatil mufritoti, gerakan yang berlebihan. Jadi ada 2 kategori yang membatalkan sholat, 3 kali berturut-turut bergerak walaupun ringan, atau 1 kali tapi berlebihan. Saya nggak tahu itu masuk kategori berlebihan nggak. Tadi karena ibu-ibu nggak lihat, jadi Pak Fauzan bilang ada imam begini-begini, saking nikmatnya bacaannya sendiri mungkin. Alhamdulillahirobbil, misalnya gitu ya. Saya kira kalau berlebihan itu termasuk kategori namanya al-harokah al-mufritoh. Tapi kalau tidak berlebihan, ya mungkin nggak tahu, bukan karena ngantuk atau apa ya, mungkin tidak batal. Kadang-kadang ukuran al-mufritoh itu beda antara di Mekah, di orang Arab dengan orang Indonesia misalnya. Jadi mungkin dilihat ukuran kebiasaan al-mufritoh. Silakan Bapak, terus Ustaz Suma ada. Baik, ada lagi. Boleh disebutkan namanya Pak? Syukran Kiai, nama saya Iljam dari Ciganjur.
Saya banyak sedikit bertanya-tanya karena kebanyakan di masjid, di setiap masjid hampir di seluruh Jakarta, antara tempat wudhu dengan WC itu nggak ada hijab. Jadi kebanyakan mereka terkadang habis buang air kecil, kebanyakan pria itu kan berdiri, jarang sekali nongkrong. Nah mereka terciprat dong air di kakinya, selintas mereka terkadang wudhu semaunya dan akhirnya masuk ke tempat sholat, ke karpet, dalam keadaan basah. Dan itu saya perhatikan di antara sebanyak masjid itu, walaupun najisnya ringan tapi kan merusak ibadah dia sendiri, dan merusak tempat ibadah orang-orang. Itu bagaimana Kiai? Betul. Mohon maaf, Pak siapa tadi? Pak Ilzam. Pak Ilzam putra putri yang di sini ya, Pak Ilzam. Terima kasih Pak Ilzam, sangat concern sekali. Betul. Jadi kalau kita tahu bahwa memang ada yang habis ini contohnya laki-laki ya, karena biasanya sebetulnya kalau di pesantren ini kita mengajarkan la tabul qaiman, jangan kencing sambil berdiri. Sebetulnya itu prinsipnya gitu ya. Nah, tetapi sekarang itu ya prinsip yang ada di dalam kitab. Sekarang itu kemudian di era modern sekarang ada cara supaya air kencing itu tidak nyiprat, yaitu dengan urinoir, maka pasti berdiri kan, sehingga tafsir apa namanya jangan berdiri itu kemudian menjadi kalah begitu oleh kewajiban jangan sampai ada mutanajis, jangan sampai ada najis yang nyiprat. Nah dalam kaitannya dengan ini betul sekali, kalau seandainya memang ada dari kamar mandi itu najis yang dibawa karena cipratan, itu Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan sebuah hadis gitu, bahwa seseorang itu disiksa di dalam kubur bukan karena dosa besar, tetapi karena cipratan air kencingnya. Naudzubillah. Karena seringkali dia lalai kencing berdiri nih, hati-hati, kemudian nyiprat ke sarung atau ke kaki, kemudian dia masuk ke sini misalnya, itu najis. Kalau kita tahu itu harus dilarang gitu, dan harus dicuci kalau kita tahu ya. Nah, makanya di sini kami terus memberikan edukasi gitu ya, supaya bersih gitu ketika nyampe ke masjid itu. Dan kalau kita lihat di beberapa masjid itu kan ada air yang lebih dari 2 kulah, kalau habis dari toilet itu melewati air itu yang aman tuh memang begitu. Jadi masjid ini steril, aman. Kalaupun ada air kencing misalnya di kakinya kena ke air yang itu, karena lebih dari 2 kulah nggak apa-apa gitu. Nah itu memang harus hati-hati saya kira ya. Mudah-mudahan di pesantren Alhamidiyah para guru, ustadz, ustadzah sudah ini harus hati-hati dengan mutanajis ya. Terima kasih Pak Ilzam. Mangga Ibu, Bunda. Ini adanya ikut angkat tangan. Sebutkan nama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ayu, wali murid dari Raya, Ya. kelas 5 SD. Ada pertanyaan saya Ustadz, ketika kita dihadapkan pada situasi harus menjaga batita yang sedang memakai pampers, misalnya sendirian aja di rumah gitu dengan batita yang masih pakai pampers, ketika ada masuk waktunya sholat, anggaplah ketika kita sholat ternyata batita yang kita letakkan di samping kita itu rewel dan dia hanya akan tenang, harus kita gendong. Rakaat pertama sholat sambil gendong aman, begitu rakaat kedua tiba-tiba kita mencium bau pup misalnya begitu Ustadz. Nah bagaimana itu status sholat kita, apakah kita batalkan atau masih aja sah sholat dilanjutkan begitu? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bunda Ayu. Ya ini hal-hal sehari-hari yang memang pasti kita alami ya, apalagi orang tua gitu yang mengasuh. Nah ini yang dijelaskan tadi di dalam pasal yang tadi itu, fa'in laqahu an-najsu. Jadi kalau seandainya kita lagi sholat kemudian najis mendatangi kita begitu ya. Tapi kalau pakai pampers asumsinya kan aman, walaupun mungkin tercium baunya. Kalau ya bisa bocor atau tidak itu.
Karena kalau tidak bocor artinya hanya bau. Bau itu belum tentu nempel ke kita. Yang membatalkan itu kalau seandainya najisnya itu nempel ke kita. Nah, itu baru batolat sholatuhu. Batal memang sholatnya. Ya, kalau masih ada waktu, memang itu jihadnya para ibu ya, disitulah. Saya juga tentu kami ngalamin ketika anak-anak kami masih kecil gitu ya. Ya diulang lagi berarti. Batolat itu berarti harus diulang ya, sholatnya berhenti. Kira-kira begitu. Baik, mungkin sudah cukup atau ada lagi? Alhamdulillah sudah ya. Sudah ya, alhamdulillah. Terima kasih ayah bunda dan semuanya jamaah Alhamidiyah rahimakumullah. Mudah-mudahan ini ke 100 santri ya, 100. Oh, 106 melebihi. Alhamdulillah 106 santri yang sehari akan nginap di pesantren ini. Mudah-mudahan betah dan mudah-mudahan mendapatkan kesan yang baik. Ayah bundanya jangan ikut menginap, percuma dong kalau begitu. Biarkan anak-anaknya nangis, misalnya itu nangis bahagia yang insya Allah nantinya akan menjadi nangis ilmu. Biasa itu, kami sudah biasa menghadapi begitu. Nanti akan kami dampingi, percayakan kepada kami, insya Allah prihatin di awal, tapi mudah-mudahan manfaat kedepannya untuk anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Yuk sama-sama. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwa fadri ilahi darak qablal fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.